Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Kaum salafi, sobat-sobat, yang belakangan ini ya menyerang, mengeroyok, menghujat saya, sepertinya semakin kebingungan, sobat-sobat. Semakin menunjukkan mereka tidak istiqomah dalam memberikan argumentasi, dalil yang membid'ahkan maulid. Coba bayangkan sobat-sobat. Dari mereka mengatakan maulid itu bid'ah, ya, bergeser. Maulid itu tradisi Syiah. Kemudian bergeser lagi. Maulid itu perkara agama. Dan sekarang mereka katakan adalah i'tiqadiyah dan amaliyah. Ya, maulid masuk dalam i'tiqadiyah dan amaliyah. Ya, tentu saja saya minta penjelasan sobat-sobat. Bagaimana i'tiqadiyah, amaliyah sehingga bisa membid'ahkan maulid? Tetapi sobat-sobat, ya, sang komentator yang arogan, merasa paling pintar, paling tahu, paling benar, bukannya menjelaskan, malah bilang saya bodoh. Sobat-sobat, ya, ini kan menunjukkan mereka bingung, ya, mereka tidak tahu harus menjawab apa. Karena pertanyaan-pertanyaan saya dari awal, ya, belum terjawab. Kemudian mutar lagi sobat-sobat. Ya, si Lutfianto ini mutar lagi, yang mengatakan bahwa yang mengatakan maulid itu ibadah harus diluruskan. Nah, ini kan namanya balik lagi ke setelan awal. Padahal ya hal itu sudah dilalui. Ya kan tadi saya katakan dari bid'ah. Saya minta ya dalil yang menunjukkan bahwa maulid itu ibadah. Tidak bisa diberikan. Nah, beralih ke bahwa maulid itu tradisi Syiah. Tradisi Syiah juga ternyata tidak bisa membid'ahkan maulid. Nah, akhirnya bergeser kepada perkara agama. Ya, perkara agama yang mana saya tanya? Ini pun lama tidak terjawab. Mungkin mereka mencari-cari. Akhirnya ya kepada i'tiqadiyah dan amaliyah. Nah, ini pun saya kejar penjelasannya. Ya. Bagaimana i'tiqadiyah, amaliyah ya yang akhirnya membid'ahkan maulid. Nah, itu tadi sobat-sobat, bukannya menjawab, malah bilang saya bodoh.
Jadi sebenarnya yang bodoh itu siapa, sobat-sobat? Dan ada lagi di antara komentator mereka yang mengatakan Salafi tidak hilaf dalam masalah ini. Maksudnya dalam masalah maulid. Faktanya mereka ini selalu bergeser terus. Ya, argumentasi mereka, alasan mereka. Apakah ini ya tidak menunjukkan mereka hilaf? Tetapi karena sudah terlanjur ya mengklaim Salafi penuh kebenaran, ya mereka tidak mau mengakui. Padahal fakta jelas. Ya, alasan mereka selalu bergeser dan berubah-ubah. Itulah ya faktanya bahwa ya yang namanya manusia, siapapun dia, ulama sekalipun, ya pasti ada hilaf, pasti ada salah. Ya Nabi saja sekelas Nabi dibimbing oleh wahyu pernah berbuat salah. Ya. Apalagi yang kelasnya di bawah Nabi. Ya, sepertinya kaum Salafi ini. Nah, kemudian ya, ada salah satu komentator juga, Lamongan Jaya, mengatakan ya maulid itu meskipun bagaimana ada solawatan, ada yang nyanyi, yang nyanyinya perempuan, dan ketahuan nih sobat-sobat ya. Ternyata ya Salafi membid'ahkan maulid tidak teliti, tidak cermat. Tidak melalui kajian yang mendalam dan komprehensif. Mereka hanya melihat ya satu fakta, kemudian generalisir bahwa maulid itu seperti itu. Ya, ada solawatan, mungkin mahalul qiyam, kemudian ada yang nyanyi, katanya yang nyanyi wanita buka aurat. Inilah bukti bahwa mereka tidak cermat, tidak teliti. Baru melihat satu fakta, kemudian pukul rata kalau maulid itu seperti itu. Maulid yang saya berceramah di sana tidak seperti itu, Lamongan Jaya. Ya, tidak ada acara-acara seperti itu. Nah, jadikan fix Salafi membid'ahkan maulid, tidak cermat, tidak teliti, tidak melalui kajian yang mendalam dan komprehensif, hanya melihat satu fakta atau satu kelompok yang mengadakan maulid lalu mengeneralisir bahwa maulid itu seperti itu. Ya, tapi mereka kan pasti ngeyel. Ya, karena ternyata mereka berhenti berpikir. Mereka menyerahkan pikiran mereka, otak mereka kepada ulama mereka sendiri. Ya, karena mereka menganggap semua sudah diselesaikan oleh ulama mereka. Ya, meskipun ulama itu hidup di zaman yang berbeda, dengan permasalahan yang berbeda. Dunia ini terus berkembang. Ya. Nah, apakah semua masalah sudah diselesaikan? Nah, ini perlu dipertanyakan.
Nah, akhirnya karena mereka tidak menggunakan logika dan pikiran serta akal sehatnya, akhirnya mereka ngeyel, ya, muter-muter, bolak-balik, ya. Tapi ujung-ujungnya selalu KO. Selalu tidak bisa menjawab. Nah, saya kira itulah sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.